kue sus keju pandan. Enak banget. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kita akan kembali ke another serian kue sus. Kita mau bikin pandan and cheese shoe. Jadi ini kue sus pandan dengan filling keju flan. Enak banget karena pandan sama keju cannot go wrong. Yuk langsung aja kita mulai. So pertama-tama di sini kita akan bikin dua komponen, dimana kita akan bikin flan kejunya dulu, terus kita akan bikin kue sus pandannya. Nah untuk si flan kejunya ini kita akan menggunakan keju cheddar parut. Misalkan kalian nggak punya cheddar parut, ini boleh banget diganti dengan quick melt. Jadi sebenarnya ini kayak flan keju versi ekonomis, karena kan biasanya pakai cream cheese, tapi kan cream cheese mahal ya bun. Jadi kita pakai cheddar aja untuk resep ini. So pertama-tama kita akan bikin flannya. Ini kita langsung kayak set-set aja, karena kita akan campurkan semua bahan. Tapi make sure semua bahan kecuali susu dan keju sudah nyampur dulu, baru kita akan masukin keju dan susu. Karena kalau langsung di awal aduk barengan, takutnya telur kuning sama maizenanya nggak nyampur, yang ada di gumpal. Di sini masukin kuning telur, gula, maizena, bahan pengental, vanila, kasih garam dikit ya, meskipun kejunya udah asin, cuman biar mengeluarkan rasanya. Garam. Kita aduk dulu sampai rata, baru masukin susu dan juga keju. Oke, sampai nyampur seperti ini, ya. Sekarang kita boleh masukin susu. Ini pastikan susunya tercampur rata ya, karena kalau enggak dia itu pasti masak gak rata, gumpal-gumpal telurnya terpisah-pisah dari susunya. Oke, masukin pelan-pelan biar lebih rata. Pastikan samping-sampingnya udah gak ada gumpalan lagi. Oke, kalau udah, sekarang kita masukin kejunya dan langsung aja kita akan masak barengan. Kenapa gue masak dari awal? Biar kejunya make sure larut ke si custardnya ya. Oke, yuk kita masak. Oke, sekarang kalau udah nyalain api, kita masak di api kecil, jangan diaduk sampai dia meletup. Sampai dia tuh meletup-letup seperti custard kayak gini. Misalkan kalau kalian nggak mau nih ada potongan-potongan keju kayak gini ya, ini boleh banget kalian blender ya. Tuh, ini bakalan gue hand blender deh. Oke, sampai meletup kayak gini. Oke, ini kan masih agak gumpalan dari keju. Kalau kalian suka tekstur, it's okay, nggak usah di blender. Tapi kalau misalkan kalian mau lembutin, ini gue akan blender pakai ini ya, hand mixer. Hand blender, sorry. Ini kita blender untuk make sure lembut. Oke, kalau udah, sekarang ini akan gue tutup dengan plastik biar dia itu ini ya, tidak ngulit, dan pastikan dia nggak kering. Tunggu sampai dingin. Oke, tempel ya, biar nggak berembun dan nggak ngulit. Next, sekarang kita akan bikin shoe-nya, dimana shoe-nya ini sebenarnya shoe basic, tapi gue akan tambahkan pandan paste atau nggak pasta pandan. Jadi pertama-tama kita akan bikin kue sus, yang pastinya kalau bikin kue sus itu 3 hal paling penting yang kalian harus catat. Pertama, jangan lupa proses penguapan, evaporasi, proses tepung dimasak barengan butter, susu, dan juga air sudah mendidih. Proses ini sangat penting karena kalau kita masaknya sebentar, tidak ada proses penguapan, yang ada kue sus kalian akan encer karena proses masaknya kurang lama. Kedua, telurnya kalau misalkan big batch atau nggak kalian resepnya itu baiknya ditimbang, karena kadang-kadang telur itu kan suka beda-beda. Kalau kalian patokannya ke butiran doang, butiran itu bisa dari 50 sampai 70 gram. Beda 10 gram aja kalau dikali 10 resep aja udah 100 gram. Jadi menurut gua baiknya ditimbang kalau mau jualan. Yang ketiga pentingnya adalah di oven. Jangan pernah buka-buka sus di oven, apalagi pas saat proses pemanggangan di awal, karena kue sus itu di suhu tinggi karena biar nonjok naik gitu, biar ngembang. Kalau dibuka tutup dia pasti kempes. So pertama-tama di sini kita akan panaskan. Kita ada butter. Pakai margarin boleh nggak? Boleh. Air, susu. Kalau menggunakan kos, susunya setengah diganti air juga boleh aja, nggak masalah. Garam dan juga gula. Di tahap ini kita akan didihkan dan kita akan masak barengan tepung. Nanti kalau sudah mendidih, itu namanya proses evaporasi. Oke, masak sampai mendidih heboh gitu ya, bebek. Oke, sampai dia mendidih heboh gini, apinya kita kecilin, kita masukin tepung. Dan kita masak sampai dia tuh agak nyatu ya. Patokan gua, kita masak kayak gini.
Kalau udah menjadi satu adonan gitu, gue timer 45 detik sampai 1 menit. Untuk make sure dia udah benar kering. Oke, tuh ya, sampai kering kayak gini, langsung kita angkat. Sekarang tunggu sampai nggak panas lagi ya. Ini cepet kok. Ya, kita sebar biar cepet dingin. Oke, ini udah nggak panas, kita masukin vanila biar wangi. Dan kita tambahkan pasta pandan. Pasta pandan. Hati-hati ya, jangan terlalu dangdut warnanya. Oke, ini kita aduk bentar biar nyampur dulu. Kita masukin telur. Kalau mau lebih presisi ditimbang guys. Nah bisa gue udah pede, semua dikorek. Telur kedua. Oke, sampai jadi kayak gini tuh ya, licin, nice banget, nggak terlalu encer, nggak terlalu kental, nice. Oke, kita masukin ke plastik segitiga. Ini gue pakai squid yang kayak rose gitu. Mau polosan juga nggak masalah ya, bebas. Kita masukin semua ke plastik segitiga tadi. Kita akan piping dan sebelum itu jangan lupa kita sudah panaskan oven di suhu 190 derajat, api atas, api bawah. Dan karena ini kue pandan, jadi jangan dipanggang all way through 190. Gue tuh biasanya tuh kalau bikin kue shu pandan gini, karena gue mau warnanya terlalu coklat, tapi dia mau dia matang dan kering, kita panggang di 190 selama 20 menitan. Terus kalau udah turunin suhunya ke 170 dan kita panggang sampai dia matang. Jadi fungsi panas di awal itu biar dia tuh benar-benar matang kayak nonjok gitu. Terus proses finishing sampai dia benar-benar kering dan matang. Api jangan terlalu besar biar warnanya nggak terlalu coklat. Ini nggak usah terlalu gede. Segini cukup sih. Kita bikin bentukan sus jadul. Sedang kita panggang di oven yang sudah dipanaskan. Oke, udah mateng, cakep banget. Tunggu sampai nggak panas lagi. Oke, ini pastry cream tadi, ini sudah dingin di suhu ruang, terus gue kulkasin. Jadi pada akhirnya itu di whip dalam keadaan dia tuh bener-bener dingin kulkas, lebih stabil gitu loh. Sudah set, dan dia kan pasti gumpal. Kalau mau dipakai itu harus di mixer dulu sampai dia tuh lembut. Dan setelah itu kita pindahkan ke plastik segitiga, tinggal kita isi ke kue susnya. Oke, sampai creamy lembut seperti ini tuh. Nice, very soft cheese flake. Dan pakai piping tip ini yang apa ya? Ini kerang. Kalau mau pakai yang bintang, kerang, polos terserah. Oke, ini kue susnya kita belah biar cakep aja. Tuh ya, cantik banget tuh. Kopong, nice. Terus ini isinya agak banyak ya. Ya, samping-sampingnya kelihatan. Terus kalau udah tutup kayak gini. Guys, maaf, krimnya buat 9 shu, tapi in total ini dapat 15 kue sus. Tapi isiannya kalau mau dapat semua mesti dikali 2. Oke, mari kicop. Nah, tapi kalau kue sus kayak gini, kalau udah diisi emang tahan cuma sehari. Besok pun juga bisa. Cuman karena dia gampang lembek dan ini tuh flake yang mengandung telur kan, jadi lebih cepat basi. Baiknya kalau mau dimakan baru diisi. Gitu, jadi kita tuh kue sus itu nggak bisa tahan lama-lama, kecuali kalau belum diisi dia lebih tahan kayak mungkin 3 harian. Kalau mau dimakan tinggal dipanasin. Cuman kue sus itu menurut gua kalau terlalu lama disimpan dia akan kering. That's why itu something yang harus dimakan fresh. Enak banget lagi, creamy, ngeju, wangi, susunya garing. Ini kalau mau lebih garing lagi bisa banget di double bake. Setelah matang, diamkan 10 menit terus panggang lagi di suhu rendah 10 menitan. Dia akan lebih garing lagi. Ini teksturnya jadi kayak bolu, apa sih, kayak kue susnya dulu gitu. Enak banget. So itu dia kue sus pandan keju yang bikinnya gampang, enak banget dan juga cantik banget warnanya. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya resep seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.